Kasian kasian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bila Anjani dengan NIM 130. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS dan UAS dengan dosen pengampu Dr. Haji Saiful Bahri SAG MMCHCM. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Selanjutnya ada kegunaan analisis SWOT. Yang pertama itu digunakan untuk menganalisis kondisi diri dan lingkungan pribadi. Analisis SWOT ini dapat mengidentifikasi secara mendalam bagaimana kondisi diri kita sebagai seorang individu, sejauh mana potensi-potensi yang kita miliki, sekaligus melihat seperti apa lingkungan sosial di sekitar kita. Dengan mengetahui seperti apa lingkungan sosial kita dapat melihat sebaik apa peluang yang kita miliki dengan bekal potensi yang ada dalam diri kita. Yang kedua itu digunakan untuk menganalisis kondisi internal lembaga dan lingkungan eksternal lembaga. Seperti yang telah kita pahami, analisis SWOT ini telah banyak digunakan oleh organisasi dan perusahaan sebagai pendekatan strategi bisnis mereka. Dengan melakukan analisis SWOT, maka organisasi atau perusahaan dapat mengetahui kondisi internal dan eksternal mereka. Kondisi internal ini berupa kekuatan, kelemahan yang dimiliki oleh organisasi, sedangkan kondisi eksternal berupa kesempatan, hambatan yang dimiliki perusahaan tersebut. Yang ketiga itu digunakan untuk mengetahui sejauh mana diri kita dalam lingkungan kita. Analisis SWOT membantu kita untuk memperoleh gambaran seperti apa sih dipandang oleh lingkungan di sekitar kita. Sebagai contoh, misalnya saya adalah pemilik sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang. Nah, hasil analisis SWOT dapat memberikan gambaran apakah perusahaan saya itu cukup dipandang oleh pasar atau masih kalah oleh perusahaan serupa yang memberikan pelayanan yang sama. Analisis SWOT bersifat deskriptif dan terkadang akan sangat subjektif, karena bisa jadi dua orang yang menganalisis sebuah organisasi akan memandang berbeda keempat bagian SWOT, yakni kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Hal ini wajar terjadi karena analisis SWOT adalah sebuah analisis yang akan memberikan output berupa arahan dan tidak memberikan solusi dalam sebuah perusahaan. Konsep dasar pendekatan SWOT tampaknya sederhana sekali, yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Sun Tzu tahun 1992 bahwa beliau berkata, apabila telah mengenal kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan mengetahui kekuatan dan kelemahan lawan, sudah dapat dipastikan bahwa kita akan dapat memenangkan pertempuran. Selanjutnya, pendekatan SWOT dipergunakan untuk menyusun strategi-strategi jangka panjang, sehingga arah dan tujuan perusahaan dapat dicapai dengan jelas dan dapat segera diambil keputusan. Kesimpulannya, analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dalam suatu proyek atau bisnis, metode ini membantu organisasi atau perusahaan untuk merumuskan strategi dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Faktor-faktor yang dibahas dalam analisis SWOT meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan dan kelemahan bersifat internal, sedangkan peluang dan ancaman bersifat eksternal. Analisis SWOT membantu organisasi atau perusahaan untuk memahami posisinya di pasar dan mengembangkan strategi yang sesuai dengan tujuan bisnis mereka. Dalam pengembangan strategi, organisasi atau perusahaan dapat digunakan pendekatan seperti produksi dengan biaya rendah, diferensi atau fokus untuk bersaing dengan pesaing lainnya. Dengan demikian, analisis SWOT menjadi alat yang penting dalam merencanakan dan mengelola strategi bisnis yang efektif dan berkelanjutan.